kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 15 sampai dengan 22. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2, bermain menjaring ikan. Ayo mengamati, tampak pada gambar di sini anak-anak sedang bermain menjaring ikan. Dalam permainan ini, anak-anak harus didampingi oleh bapak dan ibu guru. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Tampak pada gambar seorang anak sedang melakukan gerakan berjalan di air. Dalam melakukan gerakan ini, anak-anak harus didampingi oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Ayo mencoba anak-anak, ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Lanjut ke materi ayo membaca anak-anak. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Baik, sebelum membacakan dongengnya anak-anak, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Dongeng yang tokohnya binatang disebut fabel. Dalam fabel, tokoh binatang seolah-olah bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Tokohnya adalah ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, mesti ia masih kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah tiba berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu.
Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular kembali berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Fabel ini ciptaan Nurgaini Solihati tahun 2007. Ayo berdiskusi anak-anak, tuliskan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Di sini ibu memberi contoh hasil diskusi anak-anak. Sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka tetap berteman dan mencari makan bersama-sama, meskipun sebelumnya mereka pernah salah paham. Baik anak-anak, tampak pada gambar di sini, Siti, Lani, dan Dayu sedang bermain peran. Lani menjadi tokoh tikus, Dayu menjadi tokoh ular, dan Siti menjadi pencerita atau narator. Ayo menulis anak-anak. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Ini untuk nomor 1 perannya adalah pencerita, nomor 2 perannya adalah ular, dan nomor 3 perannya tikus. Misalkan saja ibu memberi contoh, nomor presensi 1 ini pencerita, ular, nomor 2 presensinya, untuk tikus nomor 3. Selanjutnya nomor 4 pencerita lagi, nomor 5 ular, nomor 6 tikus. Selanjutnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ibu memberi contoh saja. Juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Ini pengelompokannya, misalnya saja siswa yang memakai kacamata yang pertama, kelompok pertama, kelompok kedua siswa yang tidak memakai kacamata. Ini nama siswa yang membaca naskah teks sang ular. Ini yang berkacamata anak-anak ada Iqbal, Sinta, Aldo, dan Femi. Sedangkan untuk yang tidak memakai kacamata, ini membaca naskah teks tikus. Ada Denny, Salma, Dewa, dan Hani. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Misalkan pengelompokannya di sini. Siswa berambut keriting ini membaca naskah teks sang ular. Ini contohnya ada Edo, Marta, Ruli, dan Reta. Sedangkan untuk pengelompokan yang kedua, siswa berambut lurus. Di sini membaca naskah teks tikus untuk yang berambut lurus. Ada Beni, Vika, Tania, dan Bagas. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu. Baik, di sini ibu memberi contoh anak-anak hasil pengelompokan berdasarkan tanggal lahir. Siswa yang lahir pada tanggal ganjil membaca teks tokoh ular, dan siswa yang lahir pada tanggal genap membaca teks tokoh tikus. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Di sini ibu memberi contoh anak-anak hasil diskusinya. Sikapku terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus
adalah tidak pernah membeda-bedakan, karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Kegiatan bersama orang tua. Kegiatannya adalah mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata. Nanti anak-anak bisa melakukan bersama ayah bunda di rumah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.